Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sagen Agro Channel. Terima kasih Sohib Agro yang sudah berlangganan di channel ini dan selalu mendukung kami. Bagi sohib-sohib agro yang belum berlangganan di channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru dari channel kami. Dan jangan lupa klik like, komen, dan share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua Sohib Agro. Nah, kali ini kita masih lokasi yang sama, tetapi konten yang berbeda. Di konten sebelumnya kita membahas mengenai kriteria indukan lele piton. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana cara pemeliharaan atau sistem pemeliharaan yang baik kepada lele piton. Nah, kita di sini masih bersama Bang Ien. Dan di tempat ini kita sudah bisa melihat ini adalah salah satu tempat anakan lele piton yang jenisnya piton. Sohib Agro mungkin bisa melihat. Nah, untuk anakan ini Bang Ien, ini ada berapa jumlah ini Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ini kolam kita lebih kurang berisi 5.000 ekor bibit anakan, Bang. 5.000 ekor. Untuk luas kolam ini ada berapa luas nih Bang? Kalau buat kolam kita yang ini Bang, 2,5 kali 2. 2,5 meter kali 2 meter. Nah, ketinggian airnya berapa sentimeter nih Bang? Lebih kurang 50 ke 40 cm, Bang. 40 sampai 50 cm. Oke. Dengan ukuran luas kolam ini bisa sampai panen atau nanti kita pisahkan lagi nih Bang dengan yang istilahnya kecentet ataupun yang kerdil. Gimana kira-kira? Ya, kalau untuk kolam kita saat ini Bang, ini masih untuk kolam pembibitan. Dan kalau ukuran dia menjadikan kolam konsumsi, ini kita sortir ulang Bang. Dengan jenis ukuran nanti kita punya bak menyortir sendiri dengan ukuran tersendiri. Kalau untuk pembesaran konsumsi ini hanya kita isi berkisar 1.000 sampai 1.200 ekor Bang. 1.200 ekor berarti ada sisanya di angka 3.800 ekor, itu nanti mau kita sortir ya Bang ya? Ya, sortir pindah kolam lain. Kita sortir, kita hitung. Ya, sisanya kita oper ke kolam yang ada lagi. Oke. Nah, untuk kolam ini sendiri berjumlah 5.000 ekor. Nah, akan kita buat bibit untuk konsumsi sebanyak 1.200 ekor. Di umur berapa Bang kita pilih nih Bang, kita sortir nih Bang? Kalau untuk pembesaran pertama, kalau inilah yang ada ikan kita hitung berapa jumlah yang mau kita isi kolamnya ataupun sesuai kapasitasnya. Tebar bibit pertama untuk pembesaran ataupun konsumsi lelenya Bang, minimal 2 minggu pertama, selambat-lambatnya 3 minggu pertama kita sudah sortir ulang. Karena pertumbuhan lele ini tidak merata. Ada yang bisa cepat besar, ada yang ketinggalan. Cuman dengan posisi konsumsi pangan yang bisa kita atur cara pemberian pakannya, insya Allah di 2,5 bulan kita sudah bisa menyortir, memilih beberapa ekor untuk layak jual konsumsi Bang, untuk makan. Wow, alhamdulillah. Di angka 2,5 bulan kita sudah bisa panen Sohib Agro. Ternyata itu waktu yang saya kira tidak begitu lama. Nah, kalau di angka panen di 2,5 bulan itu kira-kira bobotnya per kilonya, atau maksud saya bobotnya itu per 1 ekor berapa besaran Bang?
Kalau untuk panen pertama di 2 bulan pertama, kita dalam 1.000 ekor itu nanti kemungkinan kita hanya bisa memanen konsumsi yang untuk konsumsi berkisar 25-30% aja Bang. Dengan kapasitas bobot lebih kurang 100 gram ataupun 10 ekor per kilo. Di 2 bulan pertama 10 ekor untuk 1 kilogram atau 100 gram per 1 ekornya. Nah, untuk periode berikutnya itu kan 35% nih Bang. Untuk berikutnya di berapa persen lagi Bang itu bisa kita panen dengan bobot yang sama dengan 2 bulan pertama? Ya, kalau ke situ kita lihat perkembangan ikan Bang, terus kita pantau juga. Tapi yang jelas kalau kita memang pemula dan secara otodidak, kita hanya selalu melihat, menonton dari YouTube yang ada dan sharing kepada teman-teman yang ada sudah memulai pemijahan sampai pembesaran lele yang ada di Labusel ini. Kita akan sortir ulang lagi nanti dia di 3 bulan ya Bang. Video ini dipersembahkan oleh Dolomit Agro, solusi petani untuk memperbaiki keasaman pada tanah. Karena lele ini sering pun kita untuk sortir akan mengakibatkan stres yang fatal Bang. Oke, jadi kalau terlalu sering sortir juga akan mengakibatkan fatal kepada bibit kita tadi ya. Nah, untuk pakan sendiri nih Bang, dengan bibit kapasitas umur 1,5 bulan, ini 1,5 bulan tadi Bang ya. Ini kita menggunakan pakan apa Bang? Kalau untuk di bibit umuran 1 bulan sampai 1,5 bulan, kalau udah kita mau pembesaran Bang, kita akan menghasilkan pelet yang ukuran 500. Nah, dia lebih halus seperti ini. Nah, lebih kurang di umur 2 bulan full nanti kita akan ganti yang namanya pelet 99 hanya untuk 2 minggu, 2,5 bulan lagi sampai ke panennya full 3 bulan ataupun lebih, kita gunakan pelet yang besar ataupun yang 781-2 yang biasa kita gunakan. Oke, jadi Sohib Agro, saya tadi di sini ada melihat sistem kolam yang memang di atas kolam itu ada tanaman. Bisa Sohib Agro lihat di belakang kita ini ada di atasnya kangkung menggunakan paralon, di bawah itu ada kolam. Saya kira ini adalah sistem aquaponik ya Bang ya. Iya, Bang. Nah, pertanyaan saya begini, mungkin Sohib Agro bisa juga lihat. Jadi Sohib Agro, di sini kita bisa melihat sistem aquaponik yang ada di areal dari Bang Ian ini sendiri. Di sini bisa kita perhatikan ada salah satu tanaman kita, yaitu kangkung. Ini kangkung akar. Jadi Sohib Agro bisa melihat ini adalah salah satu kangkung akar yang memang nutrisinya itu mengharapkan dari air ikan lele tersebut. Nah, jadi ini ada satu manfaat yang besar buat kita. Selain kita mendapatkan ikan di bawah, namun di atas kita juga bisa mendapatkan hasil tanaman kangkung. Dan mungkin di luar kangkung sendiri bisa kita tanam yang lain, contoh seperti misalnya bayam, sawi, dan lain-lain tanaman daun yang lainnya. Oke. Nah, untuk tanaman ini sendiri Bang, apakah ini juga termasuk alternatif untuk pakan dari lele kita Bang? Gimana Bang kira-kira? Ya, kalau memang dibilang pakan alternatif, termasuk membantu ini Bang. Nah, dari kangkung ini, cuman kalau kita pribadi, kita memberikannya Bang masih skala batang-batang kangkung lah yang setelah sudah kita panen. Jadi kita manfaatkan sisa-sisa dari hasil panenan ini ya. Hasil panenan itu yang mau kita berikan kepada lele, bukan dari hasil tanaman utuh. Bukan fokus daunnya Bang. Bukan fokus daunnya. Oke. Nah, jadi ini kan saya lihat nih Bang, posisi tanaman Abang kan cukup bagus nih. Ini tanpa menggunakan nutrisi seperti hidroponik ya. Tanpa menggunakan nutrisi seperti hidroponik, Abang cukup biaya
paralon dengan material-material lainnya, tetapi abang sudah bisa menghasilkan tanaman yang cukup bagus. Kalau saya bilang ini yang pertumbuhannya cukup normal, Sohib Agro. Kenapa tidak abang kembangkan secara luas, dan kenapa tidak semua kolam-kolam abang buat sistem aquaponik ini bang? Gimana? Ya, baik bang. Kalau tentang seperti yang abang pertanyakan kepada kita, yang jelas pertama sekali kita membuat aquaponik ini dulu bang untuk bahan percobaan bang. Jujur kalau memang setelah kita lihat hasilnya seperti ini, ya saya pun bercita-cita bang membuat aquaponik sebanyak mungkin dan jenis tanaman-tanaman yang berbeda-beda yang bisa dikategorikan aquaponik ini adalah tanaman sayuran yang organik bang. Udah. Nah, jadi Sohib Agro sudah bisa mendengarkan, dan ini bisa kita jadikan referensi buat mengisi areal pekarangan rumah kita, yaitu dengan menggunakan sistem aquaponik. Kalau Sohib Agro hobi dengan namanya ternak ikan, hobi juga namanya dengan tanaman, sayuran, bisa dimix, dijadikan satu. Jadi ini sistemnya sekali jalan, Sohib Agro. Bisa kita buat dia sistemnya beriringan. Jadi Sohib Agro tidak terlalu repot dalam penanganannya. Oke. Nah, untuk umur tanaman ini sendiri, Bang, ini sudah berumur berapa lama nih, Bang, kangkung kita, Bang? Baik bang, kalau untuk umur tanaman kita di sini lebih kurang 32 hari, karena kita kemarin semai langsung di sini bang, tanpa ada tempat semai khusus, peremajaan sampai untuk hasil panen berbeda bang. Jadi lebih kurang kalau kami tidak lupa, mulai dari biji benih di tanggal 29 Maret kita tabur dan sampai untuk saat ini 3 Mei ya bang. Jadi kalau menurut dari yang kita pelajari dengan YouTube, karena memang kita pribadi pun secara otodidak ini bang yang bermain aquaponik, di situ banyak beberapa item juga, nanti dia benih semai beda tempat, peremajaan sampai panen dia beda tempat. Tapi kalau kita pribadi untuk yang namanya kangkung kita sekarang ini, semai langsung di sini hingga panennya bang. Semai di 29 Maret dan pada saat ini juga 22 Mei ya bang ya. 2 Mei. Nah, 2 Mei 2020 inilah hasil kangkung kita yang sudah layak panen bang. Dan ada beberapa yang sudah kita panen pada tanggal 30 kemarin bang. Oke, Sohib Agro bisa kita perhatikan, ini adalah salah satu tanaman yang sudah dipanen oleh Bang Ian ini sendiri. Dan panenan ini masih dikonsumsi sendiri, belum dikomersilkan ya Bang ya? Nah, kalau untuk saat ini memang konsumsi sendiri. Kita ada ini, kita potong bang, nggak kita cabut karena untuk konsumsi sendiri. Yang namanya komersil pun kita memang belum ada, tapi ada juga lah yang namanya kita tetangga, saudara, kita sudah mulai bang. Nah, kita mulai ini membagikan gimana supaya saudara-saudara kita yang punya pekarangan teras rumah walaupun kecil bisa memanfaatkan seperti ini bang. Itu yang kami harapkan. Jadi Sohib Agro ini adalah satu memang wacana yang memang potensial untuk kita jadikan referensi di pekarangan rumah kita. Nah, oke, jadi mungkin Sohib Agro itu sedikit tadi perbincangan kita mengenai tumpang sari ataupun aquaponik yang ada di areal pekarangan atau areal dari lahan Bang Ian tadi. Nah, kita kembali fokus ke ikan. Nah, bisa Bang Ian kita lihat dulu. Nah, jadi ini umur lele kita sudah di angka 2 bulan nih Bang ya. Nah, pertanyaan saya begini Bang. Ini kita kan masih fokus nih untuk lele sendiri. Nah, kalau kira-kira ekspansi kita untuk ke ikan yang lain, apakah bisa kita manfaatkan untuk aquaponik Bang? Baik bang, kalau memang yang kita lihat, kita memang ya kembali seperti tadi juga, kita tetap berkarya ini hasil dari nonton dari channel-channel YouTube teman-teman kita yang lain.
Memang kita akui kita di sini secara otodidak Bang, tanpa ada basic kita tentang ini semua, cuman kita berbuat dengan hasil ya alhamdulillah ini dia Bang. Kalau kami melihat itu ikan-ikan yang di aquaponik ini boleh juga Bang nila, boleh juga bawal dan ikan-ikan yang bersisik lainnya. Cuman untuk kita punya ya memang kita mampatkan yang ada aja Bang, berhubung memang karena kita pemijahan dan pembesaran lele itu sendiri. Jadi Sohib Agro, di sini kita sudah banyak mendengarkan penjelasan tentang mengenai ternak lele piton dari Bang Ien dengan sistem beternak non aquaponik dan aquaponik. Nah, mungkin Sohib Agro nanti bisa di situ melihat lebih simpel atau lebih rumit mana atau lebih baik mana yang digunakan untuk menjadi referensi buat Sohib Agro. Jadi untuk konten kita kali ini mungkin kita akan padakan di sini. Jadi buat Sohib Agro nanti yang ingin bertanya tentang apa kira-kira yang kurang tentang penjelasan kita dan Bang Ien nanti, Bang Ien ini, mungkin Sohib Agro bisa tulis di komen agar kita bisa berbagi ilmu tentang ternak lele piton. Oke, terima kasih buat Sohib Agro, dan yang sudah subscribe terima kasih, yang belum mohon di subscribe agar kita bisa memberikan konten-konten yang lebih bermanfaat kepada Sohib Agro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.